Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa bertatap muka lagi meskipun via PJJ, pembelajaran jarak jauh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Tentu Pak Jamal berharap semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ridho Allah dan lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan kepada anak-anak sekalian yang belum absen ya, yang belum absen, mohon untuk diperhatikan untuk absen segera dengan on time. Dan Anda sekalian tetap selalu menggunakan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ora et labora ya. Bekerja, belajar sambil berdoa. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas yaitu materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Kalau di buku itu adalah di bab 11 ya, perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Baiklah, kita awali pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab, juga sebagai pengganti tadarus karena waktunya sangat-sangat singkat ini. Sudah 3 jam dikeret jadi 1 jam, kemudian setelah itu materinya tapi tidak disingkat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita baca Al-Fatihah atau Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar sejarah perkembangan peradaban Islam baik di Indonesia maupun di dunia. Kita sekarang bab 11 kita pindah materi yaitu perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Jadi ada dua subtopik di sini, yaitu satu kerja keras, dua tanggung jawab. Dari gambar di sini sudah mencerminkan karena Anda itu siswa, itu anak-anak yang berperilaku kerja keras dan tanggung jawab. Ya kan? Mengapa? Karena siswa itu, pelajar itu tugasnya belajar. Pelajar yang tidak belajar namanya pelajar yang kurang ajar. Kalau pekerja mungkin nggak belajar ya, walaupun juga sambil boleh. Nah, kerja keras ini mencerminkan kerja keras di perpus, baca-baca buku, mencari sumber bahan atau materi ya. Kemudian juga mencerminkan juga perilaku tanggung jawab. Ini tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, ya belajar. Tanggung jawabnya juga kepada orang tua, sudah disanguni ya, tiap hari dibensini motornya. Loh, kok dia nggak tanggung jawab nih, nggak pernah belajar, nggak pernah ke perpus, nggak pernah buka buku. Aduh, payah ini orang. Nih anak. Karena inilah gambar ini sudah mencerminkan perilaku kerja keras dan tanggung
tanggung jawab. Oke, baiklah. Ini paling ada 3 slide paling. 3 slide. Oke. Perilaku kerja keras. Sekarang pengertian. Apa itu kerja keras itu? Nah, kerja keras yaitu atau bekerja keras yaitu berusaha atau berikhtiar. Usaha itu bahasa Indonesia, ikhtiar itu dari bahasa Arab ya. Berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Ya. Atau dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai apa? Mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Ini bekerja keras ini, ya. Ini pengertiannya. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an tentang kerja keras. Ini banyak sekali ini. Ayat-ayat Al-Qur'an atau dalil tentang perilaku kerja keras. Ini satu, Quran surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jum'ah ya, Al-Jum'ah atau Al-Jum'ah sama aja. Ini surat yang ke-62 ayat 9 sampai 10. Jadi kalau begini jangan sampai keliru ya. Tulisannya Al-Jum'at dalam kurung ini, boleh kurung biasa, boleh kurung yang seperti ini. Ini berarti menunjukkan ayat surat ke-62 titik 2 9 sampai 10, berarti ayat 9 sampai dengan 10. Surah Al-Jumu'ah ini udah populer ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu ayat 10-nya diteruskan, apabila telah ditunaikan sholat, maka fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini surat Al-Jumu'ah. Oke. Selanjutnya yaitu surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 ayat ke berapa? 77. Oke, 77. Ayatnya juga sudah populer ya. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tamghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke. Ini Al-Qasas. Sebenarnya banyak sekali ya, nanti bisa untuk tugas Anda ya. Surat-surat yang berkaitan dengan
perilaku kerja keras. Ada surat At-Taubah, ada surat Toha, ya nanti bisa di searching ya, di browsing Anda sekalian. Oke, bagaimana perilaku kerja keras dalam keseharian? Ya, nanti di apa itu namanya akan saya terangkan sekalian kalau kalau saya sudah menerangkan perilaku tanggung jawab, karena ini ada kaitannya juga. Nanti di slide yang berikutnya. Yang berikutnya, hikmah menerapkan perilaku kerja keras. Nah, ini hikmahnya. Yang pertama, memperoleh hasil sesuai usaha. Insya Allah berhasil kalau kita kerja keras. Kalau ada orang yang mengatakan begini, "Alah, itu sudah kerja keras saja nggak berhasil, Pak." Nah, kalau yang udah kerja keras saja nggak berhasil, apalagi yang tidak kerja keras, lebih tidak berhasil. Oleh karena itu, yang penting kita positive thinking, berdoa, sambil ikhtiar, bekerja, insya Allah akan berhasil sesuai dengan usahanya. Yang berikutnya, yaitu menjadi teladan orang di sekitar. Pasti, orang yang kerja keras, hidupnya insya Allah ya, apalagi dia kerja kerasnya itu tidak hanya untuk urusan dunia aja, tetapi untuk urusan akhirat juga. Artinya kerjanya kerja keras, tekun, ya, ibadahnya pun, prestasi ibadahnya pun juga tekun. Itu menjadi teladan. Insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Insya Allah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Itu menjadi teladan bagi orang di sekitar. Yang berikutnya, hikmah menerapkan perilaku kerja keras yaitu terhindar dari berbuat keburukan. Insya Allah sudah terfokus untuk perilaku kerja keras yang positif. Insya Allah terhindar dari berbuat keburukan. Dan hikmah dari perilaku kerja keras itu apa? Karena mendapatkan hasil upah mungkin juga berupa ekonominya terangkat, dia tidak akan berbuat merampok, maling dan sebagainya karena sudah kecukupan. Apalagi dibangi dengan pengamalan agama yang bagus. Berikutnya yaitu terjalin hubungan baik antar warga masyarakat. Orang yang seperti ini insya Allah hubungannya baik karena pasti dia insya Allah tidak akan punya celah-celah yang negatif ya, celah ataupun aib-aib, karena orangnya pekerja keras ya, baik pekerja keras untuk urusan dunia maupun akhirat. Baiklah, itu kerja keras. Sekarang disambung dengan perilaku tanggung jawab. Nah, sekarang pengertian dulu. Apa itu tanggung jawab? Siapa bisa? Tanggung jawab itu bukan kamu yang menanggung, saya yang jawab, bukan. Tanggung jawab itu secara lughat itu bahasa, secara language ya, secara bahasa. Lughat itu bahasa Arab, lughatan berarti bahasa Arab gitu, bahasa. Language tulisannya language. Bahasa Inggris itu kadang enggak ini nih, enggak apa namanya, enggak konsekuen. Tulisannya language dibaca language gitu ya. Secara bahasa, secara lughat, secara language, tanggung jawab yaitu artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau menurut kamus KBBI, berarti Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ini tanggung jawab dari segi pengertiannya. Oke, kita lanjut. Nah, Al-Quran yang berkaitan atau yang berhubungan dengan perilaku tanggung jawab, yang pertama Al-An'am ya. Al-An'am ayat 164. Ini surat yang ke-6. Oke.
Berikutnya adalah surat Al-Isra ayat 36. Surat yang ke-17. Oke. Nanti Anda cari sendiri ya, yang untuk yang Al-An'am akan saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wisra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini Al-An'am. Al-Isra-nya silakan Anda bisa cari sendiri ya. Dah, sekarang perilaku tanggung jawab dalam keseharian. Tanggung jawab itu yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi kamu harus tanggung jawab untuk beribadah. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Kamu harus tanggung jawab juga kepada diri sendiri ya. Nah, yang berikutnya, tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Apalagi sebagai warga negara yang baik, sebagai warga RT yang baik, kita harus punya tanggung jawab juga kepada lingkungan sekitar. Mungkin untuk ronda dan lain sebagainya ya. Kalau kepada diri sendiri ya harus adil, tanggung jawab kepada diri sendiri. Kalau mata itu untuk istirahat ya jangan terlalu banyak begadang ya. Perutnya sakit, ini karena banyak makan makanan yang tidak higienis nih. Ini berarti nggak tanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah menerapkan perilaku tanggung jawab. Hikmahnya yang pertama, memperoleh kepercayaan dari orang lain. Oh, kalau sudah diberi amanat tanggung jawab, pasti orang ini selalu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tapi kalau sudah nggak tanggung jawab, nggak dipilih, nggak dipakai lagi. Nyalon DPR, nyalon bupati, kalau nggak tanggung jawab, nggak akan dipilih. Nggak dapat kepercayaan, nggak dapat trust dari masyarakat. Yang kedua, menjadi banyak pahala. Ya pasti, kalau orang tanggung jawab kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, diniati ibadah, niati mencari nafkah misalnya, ya, dia banyak pahalanya. Yang berikutnya, membentuk pribadi yang mulia. Membentuk pribadi yang mulia. Insya Allah kalau orang tanggung jawab, orangnya karakternya, orang itu karakternya bagus ya, tanggung jawab, orangnya baik. Dia kepada istri tanggung jawab, kepada anak-anak tanggung jawab, dan sebagainya. Yang berikutnya, hikmahnya yaitu terjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ya, orang semuanya di sekitar itu, di warga di RT itu tanggung jawab semuanya, itu akan aman semua. Ya, nyaman juga masyarakat. Ya. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menyolongi ayam, ya, tidak ada yang bikin onar dan lain sebagainya. Semuanya tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat juga, termasuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti agamanya gambarannya baik. Baiklah, sekarang korelasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam keseharian ya. Kita akan mempelajari ini sedikit tambahan 4 prinsip kerja keras ya. 4 prinsip kerja keras dalam Islam. Yang pertama yaitu tolabat dunya halalan. Ini perlu diperhatikan. Ini
Ada di buku atau di kitab Syu'bul Iman, ya, karangan Al-Baihaqi, ya. Eh, 4 prinsip kerja keras dalam hidup. Yang pertama, tolabad dunya halalan, bekerja secara halal. Ini Anda sudah kelas 3, besok kerja, ya. Ini jangan asal kerja. Tapi yang pertama apa? Prinsipnya adalah bekerja secara halal. Halal dari segi pekerjaannya, sekaligus juga cara menjalankannya. Nah, antitesa dari halal adalah haram, atau lawan kata dari haram adalah halal. Yang dalam terminologi fikih terbagi menjadi haram li ghairihi dan haram li dzatihi. Jadi analoginya misalnya begini, menjadi pegawai negeri sipil ASN, ya, PNS, itu halal nggak? Halal. Tetapi jika jabatan pegawai negeri sipil itu digunakan mengkorupsi uang rakyat, status hukumnya jadi apa? Haram. Jelas menjadi haram. Nah, jabatan yang semula halal itu menjadi haram karena ada faktor penyebabnya. Itulah yang disebut dalam istilah agama, itulah haram li ghairihi. Berbeda dengan perampok. Kalau perampok, maling, ya, pencuri, itu dimodifikasi bagaimanapun ya tetap haram. Keharamannya bukan karena faktor dari luar, melainkan jenis pekerjaan itu sendiri memang haram li dzatihi. Nggak boleh saya merampok tapi untuk sedekah misalnya, ya enggak, tetap nilai merampoknya tetap haram, haram juga. Yang kedua, ta'atufan 'alil masalah, yaitu bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Nah, ini. Jadi kerja tapi juga ada misi menjaga diri sendiri ben ora dadi beban hidup orang lain. Minimal beban orang tuanya, beban sedulur-sedulure, beban tetangganya dan lain sebagainya. Dan akhirnya jadi beban masyarakat dan beban keluarga, beban negara makanya. Nah, yang ketiga, sa'yan ala ayalihi, yaitu bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ini besok kalau yang sudah grup keluarga, ya, ini terutama yang laki-laki ini sebagai kepala keluarga, ini yang berkewajiban mencari ma'isyah atau mencari nafkah. Adapun istri ini sebagai sifatnya sebagai membantu kalau toh dia bekerja. Nomor 4 adalah prinsipnya yaitu ta'atufan ala jarihi, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Nah, ini untuk meringankan beban hidup tetangganya. Itulah 4 prinsip, ya. Prinsipnya kita harus kerja keras karena Rasulullah itu juga cinta kepada orang yang kerja keras. Bahkan dalam sejarah Rasulullah itu pernah mencium tangan orang yang tukang batu karena dia kerja keras dan itu adalah kerjaan yang halal dan didoakan sebagai ahli surga. Padahal tukang batulah tangannya kasar, kemudian kapalan, ya. Dan ketika pernah bersalaman dengan Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz kerja keras, dia tangannya kasar. Dia malu, tetapi Rasulullah bahkan sangat suka. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Dan tangan ini hadza yadun, ya, disebutkan la yamassahun aninar. Inilah tangan yang insya Allah Rasulullah mengatakan itu tangan yang tidak akan tercium oleh api neraka. Nah, itu. Jadi kita harus bangga kerja dengan yang penting halal, walaupun kelihatannya kasar dan sebagainya, tapi itu halal, itu bagus. Nah, oke, yang berikutnya, yang terakhir, ya,
penerapan perilaku kerja keras dan tanggung jawab, ini tadi yang korelasinya ya. Ini yang pertama menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Ini cermin orang yang berperilaku kerja keras dan tanggung jawab. Yang kedua, gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Yang ketiga, selalu fokus dalam bekerja dan positive thinking atau husnudon. Dan yang keempat, tekun dalam belajar bekerja, tetap bekerja. Dan yang kelima, menjauhi penyakit tulul amal. Tulul amal itu adalah tulul itu artinya panjang, amal itu adalah cita-cita. Jadi orang yang punya penyakit panjang angan-angan, hingga neta, hingga ninjong, duwe mobil ta, hingga itu namanya panjang angan. Sementara dia tidak mau bekerja, cuma melamun ya, menghitung bintang. Nah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi menjauhi tulul amal. Insya Allah. Tetapi kalau dia berpenyakit tulul amal, dia tidak akan berperilaku kerja keras dan tidak akan tanggung jawab. Terus dan masih banyak sekali Anda bisa mencari perilaku-perilaku yang sesuai dengan kerja keras, perilaku kerja keras dan perilaku tanggung jawab. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.